Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Pekon Tengor, yang saya hormati Ketua BHP yang sudah sempat hadir beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus BUMDes Pekon Tengor yang sudah beberapa hari ini bekerja keras demi kemajuan BUMDes di Pekon Tengor ini. Dan yang berbahagia, perwakilan dari masyarakat, tokoh masyarakat, penggiat Pekon, tokoh pemuda yang sudah sempat hadir beserta aparat. Marilah kita bersama-sama mensupport kegiatan demi kemajuan Pekon Tengor ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini, pada pagi hari ini dalam acara musyawarah kita diberi kemudahan, kelancaran, dan awal ini adalah awal kita untuk memajukan Pekon Tengor. Salawat serta salam kita sajukan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di sini saya hanya menyampaikan bahwa ini sudah ada niat atau etikat baik dari pengurus BUMDes, dan ini mulai dari awal lagi. Ini intinya kita mulai dari awal kembali lagi bahwa BUMDes memang berniat untuk membuka masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat demi kemajuan BUMDes ini. Ini sudah dimulai. Nah, dimulainya apa? Dimulainya dari pembahasan ADART yang disampaikan dalam musyawarah ini. Ini sudah mulai, artinya memang BUMDes di Pekon Tengor ini membutuhkan support dari seluruh jajaran, baik dari tingkat aparat, BHP, bahkan masyarakat. Nah ini, apa itu BUMDes? BUMDes ini adalah suatu unit usaha. Kalau di kabupaten, di provinsi, di negara namanya BUMD, Pak. Seperti Pertamina, banyak kalau kita mau menyeberang itu ada Krakatau Steel. Nah itu kan masuk dalam usaha-usaha negara. Usaha-usaha negara itu digunakan uangnya untuk mengelola negara kita ini, untuk kas negara. Nah inilah cikal bakalnya uang yang akan dihasilkan oleh desa, yaitu melalui unit usahanya BUMDes. BUMDes inilah yang akan mengelola keuangan. Nah ini salah satu. Jadi kedepannya nanti kita tidak mikir lagi untuk mengembangkan pembangunan yang bidang-bidang infrastruktur yang hanya dimanfaatkan beberapa beberapa orang, tapi selesai pembangunan itu tidak ada perawatan, masyarakat menikmatinya jangka 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun jalan itu sudah rusak. Kita komen lagi, jalan udah rusak baru dibangun. Nah, pemerintah Pekon mau membangun itu menganggarkannya harus nunggu dana dari atas dulu, Bapak Ibu. Harus nunggu dana dari atas. Kalau dana itu masih ada. Kalau dana masih ada, contohnya dana desa. Oke, dana desa sampai sekarang masih ada. Sampai Jokowi menjabat sampai 2024 itu insya Allah masih ada. Hilang dana desa, apa yang akan dibuat oleh Pekon? Bagaimana mau menambah penghasilan aparat Pekon? Bagaimana mau menambah tunjangan oleh BHP? Bagaimana untuk menggaji bidan desa atau insentif bidan desa, membantu insentif bidan desa, guru PAUD, guru ngaji? Kalau anggaran yang dari negara itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak dianggarkan lagi. Nah mulai dari inilah kita untuk memikirkan perkembangan ekonomi kita ke depan untuk membantu perekonomian masyarakat dan teman-teman yang mengelola Pekon itu. Nah, cikal bakalnya di sini Bapak Ibu. Kalau masalah potensi di Pekon Tengor ini banyak Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Bang Masrur tadi memang betul. Banyak betul potensinya. Kita tidak usah muluk-muluk. Karena saya pernah diskusi dengan teman-teman yang BUMDesnya yang sudah maju.
Hanya satu pertanyaan mereka Bapak Ibu. Untuk membuat BUMDes kita ini maju hanya satu. Pak katanya, potensi kalian apa? Banyak Pak kata saya. Salah satunya pantai. Ada pertanian lahannya luas, masih kosong. Usaha yang sudah masuk di Pekon selain dari usaha desa apa? Saya bilang ada dua Pak usaha yang besar di Pekon saya itu. Tambak udang, zeolit. Nah, mengapa kok kalian nggak mau bentuk BUMDes katanya? Kalian bisa kerjasama dengan dua perusahaan ini katanya. Nah, itu Bapak Ibu. Mengapa mereka berani berbicara seperti itu? Karena BUMDes ini ditekan oleh jangan hanya menteri saja yang menekan, presiden pun sekarang ini sudah menekan apabila BUMDes ini mengajukan suatu kerjasama dengan suatu perusahaan baik itu swasta ataupun BUMN, wajib perusahaan itu untuk menerima kerjasamanya. Sudah diwajibkan. Makanya dikuatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini. Terakhir di bulan Februari kemarin dikuatkan dengan PP nomor 11 tahun 2021. Dikuatkan BUMDes ini. Ada khusus untuk BUMDes. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu. Dananya dari mana? Memulainya BUMDes ini, dana memulai dari BUMDes ini bukan dari kantong kita Bapak Ibu. Bukan dari kantong kita. Dananya memulainya itu penyertaan modalnya ini adalah dimulai dari APBD Pekon. Diambilkan dari dana desa Bapak Ibu. Bukan dari kantong kita, diambilkan dari dana desa. Artinya jangan takut kita untuk memulai. Jangan takut kita untuk maju. Karena kita tidak mengeluarkan dana dari kantong kita, hanya kita mengeluarkan pemikiran, tenaga untuk bersama-sama memajukan BUMDes kita ini. Ini sajalah yang bisa saya gambarannya supaya kita ke depannya bersama-sama membangun Pekon Tengor ini. Apa yang disampaikan Bang Masrur, kami dua Bang Masrur ini bukan penduduk Pekon Tengor Bapak Ibu. Kalau masyarakatnya masyarakat cukup balak Bapak Ibu. Tapi kami bukan penduduk Pekon Tengor. Saya beralamat di Putidoh, Bang Masrur beralamat di Putidoh. Saya hanya dipercaya oleh Kementerian Desa untuk mengawal dan mendampingi program dari Kementerian Desa. Nah, salah satunya BUMDes ini yang kami kawal. Karena poin pertama untuk peningkatan ekonomi masyarakat 18 SDGs, salah satunya perekonomian itu yaitu BUMDes. Selain menuntaskan kemiskinan, salah satunya meningkatkan ekonomi. Salah satunya revitalisasi BUMDes. Nah, revitalisasi BUMDes inilah salah satunya kita. Kita akan merubah pergerakan-pergerakan dari BUMDes tadinya belum tertata rapi. Sekarang kita akan mulai dari tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Kepala Pekon yang terpilih nanti kita sama-sama mendukungnya untuk mendukung perekonomian kita. Kita jangan fokus saja di infrastruktur. Saya ulang lagi. Kita jangan terfokus dengan infrastruktur. Kita harus fokus dengan ekonomi kita, melihat usaha-usaha masyarakat apa. Nanti untuk kedepannya mungkin dari BUMDes yang akan memikirkan apa yang akan membuat masyarakat kita ini perekonominya berputar di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ada sharing tanya jawab dan kita membahas ADART yang sudah disajikan oleh BUMDes. Mohon kami dari pendamping yang dipercaya oleh pemerintah, tolong ini dipelajari Bapak Ibu, dibaca sekarang. Kalau memang perlu kita bahas-bahas. Kalau bisa semua unit usaha yang ada tadinya kita tidak terbayang. Contoh, kalau di Jakarta ada LRT Pak ya. Seandainya kita ini mau buat tol, nggak terbayang kita di sini mau buat tol Bapak Ibu, mau jalanin, masukkan aja Bapak Ibu dalam program. Kita tidak tahu kedepannya nanti Pekon Tengor ini akan jadi apa kan? Kita tidak tahu kan? Contoh, kita siapa yang mau COVID? Tadinya kita nggak ada kan BLTDD ya. Nah, ternyata ada sekarang BLTDD kan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Apa yang belum kita bayangkan tidak akan mungkin terjadi, tapi harus kita masukkan dalam ADART. Nah, untuk seharusnya Kepala Pekon terpilih masuk ada tadi seharusnya. Ini untuk BHP. Di RPJM Kepala Pekon nanti apapun bentuk potensi yang ada di Pekon harus dimasukkan Bapak Ibu. Harus dimasukkan dalam RPJM itu. Nah, sama dengan ADART BUMDes ini.
yang tadinya kita tidak ada bayangan bahwa itu menjadi usaha, harus kita masukkan. Siapa tahu ke depannya akan dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama membedahnya, kita sama-sama melihat, membaca, jangan sampai ke depannya kami tidak diajak musyawarah. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Di masyarakat sudah pasti. Benturan-benturan di masyarakat itu sudah pasti. Inilah tantangan kita untuk maju. Kalau tidak ada benturan, tidak ada tantangan, tidak ada yang melaporkan di sini, melaporkan di situ, kita ibaratnya air mengalir begitu saja, tidak mungkin. Dan kita tidak akan kuat dan kita tidak akan kokoh kalau kita tidak ada rintangan yang akan menghadang kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pendamping sudah menjelaskan hal-hal yang disampaikan tentang BUMDES ini. Tapi yang paling saya garis bawahi bahwa beliau memotivasi terbentuknya kembali atau berjalannya kembali atau on the track-nya kembali BUMDES Power ini yang setelah berapa tahun kemarin ada vakum karena kita digoyang oleh porak-porandakan oleh pandemi ini. Semua kegiatan BUMDES kita ini mangkrak, berhenti, dan kegiatan yang diambil adalah salah satunya taruh dan sebagainya. Padahal itulah yang kemudian saatnya yang paling kena order, nggak boleh, masa taruh nggak boleh, dan sebagainya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu penjelasan atau bedah review Perdes Pokon Tengol. Pada Pak Sugi, waktu di tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Pembangunan Tengor, yang terhormat Bapak Ketua BHP beserta jajaran, yang terhormat Bapak Pendamping, yang terhormat jajaran kepala pemerintah, yang terhormat Ibu pengawas BUMDES, dan Bapak-bapak tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah, sehat jasmani rohani. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dapat capai ini semua. Bapak hadirin saya hormati. Hari ini memang acara kita dalam pembahasan tentang Perdes ADART BUM, Badan Usaha Milik Pokon Berkah Jaya Mandiri, Pokon Tengor, Kecamatan Cukubala, Kabupaten Damus. Kemudian sebelum saya menyampaikan bahwa hari ini memang perihal pembahasan ini adalah sengaja kami yang menginisiasi supaya kegiatan ini akan segera berjalan karena waktu yang memang harus terus bergulir berkaitan dengan penyusunan dari Pokon, anggaran Pokon. Makanya kami mempercepat untuk segera dibedah semua, jadi aturannya sudah jelas dari awal. Dan hari ini memang semua unsur dari pemerintahan kita undang, pemerintahan Pokon BHP, kemudian tokoh masyarakat, termasuk Bapak Sayuni, Kepala Pokon terpilih diundang. Jadi bukan kita ngundang, kita diundang. Jadi suratnya semoga kita harusnya beliau hari ini hadir karena beliau yang akan menjalankan ke depan ini. Jadi kalaupun ini ya nanti sama-sama bagaimana caranya. Kembali kami menekankan bahwa BUM Pokon ini adalah salah satu kegiatan usaha yang di Pokon yang kalau selama ini mungkin kata masyarakat BUMDES itu seperti apa, nggak tahu arahnya kemana. Tapi hari ini kita mencoba bangkit kembali. Karena salah satu dasarnya adalah kalau Abang Masrur tadi menyatakan bahwa beliau adalah salah satu pengurus BKAD nasional, saya adalah salah satu pengurus BUMDES se-Indonesia, dan saya adalah Dewan Penasehat Badan Usaha Milik Desa se-Indonesia. Jadi saya memang di posisi di Jakarta atau di Jogja sana posisinya, tetapi sama seperti Bang Masrul, kalaupun kita berdua ini sudah menjadikan posisi di sana, menjadi pengurus-pengurus di pusat, tentunya
Kenapa tidak? Kita tidak membina yang ada di wilayah kita. Jadi kita juga memang sudah punya tugas dalam waktu dekat ini kecamatan. Camat juga sudah meminta kami berdua untuk segera melaksanakan kegiatan yang sebelumnya kecamatan. Karena kami punya tugas kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Nah, ini kami berdua yaitu tugasnya seperti itu. Jadi kembali kepada Bung Pekon. Bung Pekon tahun ini kami yakin, optimis bahwa Bung Pekon Temor kita punya target jangka pendek, jangka panjang. Jadi jangka pendeknya kami adalah saat ini adalah menyusun semua peraturan yang semua masyarakat supaya tahu tentang aturan kita di BUMDes. Yang kedua, jangka menengahnya adalah kita sudah bisa mengeksekusi perencanaan program kerja yang tahun ini salah satunya yang kemarin sudah kita ajukan ke pemerintah Pekon adalah proposal tentang kegiatan untuk unit usaha di BUMDes. Kemudian pemerintah Pekon juga mempunyai program untuk unit WiFi yang itu juga ada di Bung Pekon. Jadi dua program itu kami targetkan dalam waktu 2 tahun. BUMDes sudah mempunyai target untuk mempunyai penghasilan skala minimal per 2 tahun yang akan datang adalah PAD untuk BUMDes ditargetkan oleh Bung Pekon tidak akan kurang dari 100 juta minimal. Nah, jadi itu target kita. Jadi kalau bisa di atas itu. Jadi kenapa saya punya yakin seperti itu? Pengalaman kami berdua sama Bang Masrur, kita pertemuan BUMDes se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang berkumpul di Jogja itu tidak ada lagi yang namanya BUMDes tidak berhasil. Dari situlah kita petik ilmunya. Dan hari ini kita mau bahas di sini, kita menerapkan di Temor. Ini pertama juga, bahkan mungkin Tenggamus kita pemecah rekor. Kalaupun ini akan berhasil, maka Temor yang menjadi pemula. Jadi itu Bapak Ibu hadirin sekalian, yang langkah awal saya katakan tadi, kita akan membahas. Coba Mas Jul buka Perdes. Perdes revisi Perdes. Jadi ini sudah dibagikan? Sudah dibagi? Yang perwakilan. Jadi yang itu bahan tidak banyak, karena itu luar biasa banyaknya. Kami mengkopi seluruhnya. Kami juga minta maaf karena kami juga belum punya anggaran. Jadi ala kadarnya saja itu 200-an lembar.